Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirawina Firly dengan NIM 411202022. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang sistem informasi pengelola rumah susun berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan rumah susun. Dan aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan rumah susun secara manual, seperti kesulitan dalam mengakses informasi, lambatnya proses penanganan keluhan, dan kurangnya transparansi dalam operasional. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, aplikasi ini menyediakan platform yang terintegritas untuk pengelolaan dan penghuni rumah susun. Baik, di sini ada form untuk login, ada email dan password, dan di sini saya akan masuk sebagai pengelola rumah susun. Di sini ada email sebagai admin, password adalah ketik passwordnya dan masuk. Oke, di sini ada dashboard pengelola sebagai rumah susun. Di sini admin bisa melihat data penghuni. Di sini ada data penghuni, nama-nama penghuni yang menyewa unit atau menyewa rumah susun, dan di sini ada data penghuni non-aktif. Bedanya data penghuni aktif dan data penghuni tidak aktif adalah data penghuni aktif adalah penghuni yang sudah menyewa unit atau menyewa rumah susun. Saat ini, kalau data penghuni non-aktif ini adalah penghuni yang belum menyewa. Dan ini di sini akan disaring lagi, akan di-ACC oleh pengelola untuk menjadi data penghuni aktif. Data penghuni non-aktif ini dari penghuni yang melakukan registrasi, yang melakukan login, mendaftar, yang ingin melakukan penyewaan rumah susun, dan akan disaring lagi oleh pengelola. Ya, jika sudah di ACC akan masuk ke data penghuni aktif. Untuk data rusun, di sini ada kelola rusun, di sini juga ada data rusun, ada nomor rusun, lantai, tower, harga sewa, status, dan aksi. Untuk pengelola ini bisa menambahkan data rusun, misalkan nomor rusun, lantai, tower, harga sewa, dan bisa melakukan, dan sudah selesai lakukan simpan. Nanti akan masuk ke data rusun. Di sini ada nomor rusunnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada status tidak kosong ataupun kosong. Di sini pengelola bisa melakukan edit rusun, nomor rusun, lantai, harga sewanya, dan bisa melakukan hapus. Di sini saya akan mencoba untuk mengedit data rusun. Harga sewanya misalkan akan diubah menjadi 1.500.000. Simpan perubahan. Sudah berhasil. Nah, jika ingin menghapus, pengelola bisa melakukan tanda hapus. Data rusun berhasil dihapus. Oke, dan selanjutnya ada data kios. Data kios ini adalah maksudnya data kios ini adalah kios itu adalah
yang dimana ketika penyewa rusun ingin melakukan penyewaan kios untuk berjualan atau berdagang di rumah susun tersebut. Dan di sini untuk pengelola bisa menambahkan nama kios dan harga kios. Di sini saya udah berikan contoh kios A, di sini tidak kosong atau sudah disewa. Kios A nomor 2 kosong atau belum disewa. Di sini juga pengelola bisa menghapus, mengubah data kios. Nah, selanjutnya data mechanical. Untuk data mechanical ini adalah data mechanical ini adalah seseorang yang melakukan perbaikan pemeliharaan pada fasilitas dan unit rumah susun karena sudah disediakan oleh pengelola rumah susun. Jadi untuk pengelola bisa menambahkan data mekanikal ini sebagai nama, nomor telepon jika sudah berhasil jika akan disimpan. Di sini pengelola bisa mengedit nama mekanik atau nomor WhatsApp-nya dan juga bisa menghapus jika dihapus. Data mekanikal berhasil dihapus. Jadi cuma 1 sampai 4 aja, yang 5-nya tadi udah dihapus sama pengelola. Selanjutnya ada master transaksi. Di sini ada transaksi sewa rusun. Di sini ada data penyewaan data nama penyewa rusun yang aktif. Di sini ada saya berikan contoh sebagai 5 penyewa rusun yang aktif. Yang menyewa sebagai penyewa aktif dan pengelola untuk data penyewa rusun ini bisa menambahkan penyewa rusun, nama penyewa rusun. Bisa menambahkan penyewa rusun. Untuk menambahkannya itu di sini ada daftar nama yang dimana penghuni nonaktif, yang dimana ingin daftar sebagai penyewa aktif atau mendaftar sebagai menyewa rusun. Di sini pengelola bisa memproses atau mengakses nama-nama penghuni tidak aktif ini menjadi penghuni aktif atau penghuni yang akan menempati rumah susun tersebut. Misalkan di sini ada penyewa sebagai perumahan yang akan di ACC, pilih rusun. Di sini ada beberapa nomor rusun yang kosong. Di sini akan pilih bulan dan tahunnya, disesuaikan sesuai dengan kebijakan rusun. Nah, di sini ada bulan tahun selesai kontrak. Kenapa tahun 2027? Karena informasinya, saya diberikan informasi setiap 2 tahun kontraknya itu selesai. Jadi akan lakukan simpan. Jika sudah berhasil, nanti akan masuk ke data penyewaan rusun sebagai statusnya aktif. Data tagihan rusun. Di sini data tagihan rusun adalah pengelola bisa menambahkan tagihan bulanan per bulannya. Di sini ada yang sudah berjalan ada Desember dan Januari. Dan yang tagihan selanjutnya nanti di bulan Februari. Di sini jika sudah berhasil disimpan, nanti akan masuk ke data tagihan rusun. Nah, di sini ada tagihan dibayar sama tagihan belum dibayar. Untuk data tagihan yang belum dibayar itu, nah di sini akan masuk ke data tagihan rusun, di mana pengelola bisa mengakses atau mengubah status transaksi dibayar ataupun belum dibayar. Selanjutnya ke transaksi sewa kios. Untuk transaksi sewa kios ini sama seperti transaksi sewa rusun. Jadi untuk pengelola bisa menambahkan penyewaan kios yang ingin menyewa kios. Yang ingin menyewa kios pada sebuah rusun. Jadi informasi
sekedar informasi aja, penyewaan kios ini hanya bisa dilakukan oleh penyewa rusun aktif, bukan penyewa rusun tidak, bukan penyewa yang non aktif. Dilakukan hanya sebagai penyewa rusun aja. Kalau orang luar belum bisa buat nyewa kios karena di sini dikhususkan untuk yang tinggal di rusun. Di sini bisa pilih penyewa. Nanti kan ada penyewa yang mengajukan penyewaan kios, nanti akan dipilih oleh pengelola. Dan di sini ada kios yang kosong, misalkan kios A02, bulan dan tahunnya disesuaikan dengan pengelola. Nanti kalau sudah selesai akan lakukan simpan. Nanti akan masuk ke data penyewaan kios sebagai nama misalkan James Ardana, kiosnya A, tanggal mulai sewanya tanggal 1 bulan 12, tanggal selesai sewanya ada 30/11/2025. Untuk statusnya penyewa sebagai aktif. Di sini ada detail penyewanya, ada data pribadi penyewa, data tagihan kios sama seperti sebelumnya, menambahkan tagihan bulanan per bulannya. Misalnya sudah bulan Februari tahun 2025, statusnya sudah rilis, tagihan dibayar satu orang karena yang nyewa hanya satu dan tagihan belum dibayar 0. Dan di sini pengelola bisa mengedit status transaksi. Jika sudah dibayar, pengelola bisa melakukan pemilihan status sudah dibayar. Simpan perubahan. Oke. Status transaksinya sudah dibayar. Transaksi selanjutnya sewa gedung. Di sini ada list penyewaan gedung atau data penyewaan gedung. Informasi juga, saya memberikan informasi, data penyewaan gedung ini bisa dilakukan semua orang, baik penghuni rusun ataupun bukan penghuni rusun, karena di sini menyewanya hanya sehari atau 2 hari. Dan jika ada seseorang yang ingin menyewa gedung, di sini ada nama penyewa, kontak penyewa, tanggal akhir sewa, durasi, keperluan, dan status pembayaran. Jika sudah berhasil, nanti akan datanya akan ada di data penyewaan gedung. Status pembayarannya juga bisa diedit oleh pengelola, sudah dibayar atau belum dibayar. Dan kalender penyewaan ini adalah sebagai pengingat kegiatan yang akan datang. Misalkan tanggal 1 ada kegiatan penyewaan gedung, acara pernikahan. Tanggal 14 ada acara khitanan, seperti itu. Ini riwayat penyewaan gedung. Di sini riwayat yang sudah melakukan penyewaan gedung. Di sini ada riwayatnya. Ada statusnya. Selanjutnya ke keluhan rusun. Di sini ada data keluhan rusun. Keluhan rusun ini dilakukan hanya untuk penghuni aktif sebagai penghuni rusun. Data keluhan rusun ini akan diberikan kepada penghuni rusun yang dimana ingin melakukan keluhan kepada pengelola, sebaik unit rusunnya atau fasilitas rusun. Di sini ada nama penyewa sebagai Adinda, nomor rusun, dan keluhan mekanik WhatsApp dibuat status. Di sini ada penyewa
bernama Dinda dengan nomor rusun Tower A lantai 1 nomor 1001 dengan keluhan gisep saya mampet, minta tolong untuk dicek. Dan mekanik ini adalah nama mekanik yang akan memperbaiki atau memelihara yang diperintahkan oleh pengelola. WhatsApp ini adalah WhatsApp mekanik, dan di sini nanti pengelola akan melakukan di sini pengelola akan menginformasikan ke mekanik untuk melakukan pemeriksaan atau perbaikan dengan nama penyewa dan nomor rusunnya. Di sini dibuat 1 bulan yang lalu, dibuat oleh nama penyewa. Untuk statusnya masih pending karena belum dikerjakan atau belum diproses. Jadi di sini pengelola bisa melakukan perintah perbaikan mekanik dengan nama-nama disebut, nama-nama di mana data mechanical. Ini dari data mechanical. Misalkan untuk pengelola ingin memerintahkan Nanda untuk melakukan perbaikan. Di sini statusnya masih pending karena belum dikerjakan. Jika sudah dikerjakan, nanti akan dilakukan sebagai proses status keluarnya. Jika sudah selesai, statusnya bisa diubah sebagai selesai. Misalkan masih pending di sini. Baik, di sini sudah selesai dengan mendemonstrasikan sistem informasi pengelolaan rumah susun berbasis web. Baik dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.